Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sekalian. Kali ini kami akan mengupas tentang Direktori Putusan Mahkamah Agung versi 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung versi 3 ada beberapa pengembangan. Selain penyempurnaan konten yang tidak hanya berisi putusan, tetapi juga berisi tentang kaidah hukum, restatement, rumusan kamar, jurisprudensi dan peraturan perundang-undangan. Direktori Putusan versi 3 juga dilengkapi dengan sistem atau mesin pencarian yang cukup canggih, yang memiliki kemampuan untuk memfilter hasil pencarian berdasarkan sumber rujukan informasi. Baik, sebelum kita masuk ke fitur pencarian, saya ingin menampilkan beberapa fitur baru ya. Yang utama tentu saja Direktori Putusan ini berisi tentang putusan Mahkamah Agung dan putusan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Saat ini sudah ada 5.469.684 putusan yang terdiri dari putusan tingkat pertama sebanyak 5.181.066 putusan, tingkat banding ada 145.672 putusan, dan putusan kasasi tersedia 106.745 putusan, dan putusan peninjauan kembali sebanyak 36.201 putusan. Sedangkan berdasarkan lingkungan peradilan, di sini disajikan bahwa Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung ada 142.942 putusan, peradilan umum ada 1.260.689, peradilan agama ada 4.738.1 putusan, peradilan militer ada 22.652 putusan, peradilan tata usaha negara ada 27.427 putusan, dan pengadilan pajak ada 20.889 putusan. Secara umum tampilannya sama dengan versi 3, tetapi di sini ada penambahan informasi terkait dengan berapa banyak satu putusan itu dibuka kemudian di-download ya. Seperti kita lihat dalam layar ini ada putusan Mahkamah Agung nomor 1049 KPDT Sus Pilot 2020. Ini telah diunduh sebanyak 8 kali dan dilihat ya tanpa diunduh ada oleh 2 orang ya. Nah, seperti pada versi 2 di sini ketika kita klik detail ya, ada putusan terkait ya, terkait dengan putusan tingkat pertama ya. Nah, munculnya putusan terkait ini apabila pengadilan tingkat pertama mengupload putusan yang diajukan kasasi atau peninjauan kembali ya. Jadi untuk putusan tidak, kurang lebih ya tampilannya sama. Nah, ada hal yang baru di sini terkait dengan navigasi, Bapak sekalian. Navigasi ini disajikan lebih informatif ya. Misalnya kita akan mengklik perkara pidana khusus ya. Kita klik perkara pidana khusus, di sini tertulis perkara dengan klasifikasi pidana khusus itu ada 328.037. Apabila kita klik ini ya, maka di klasifikasinya akan muncul ya. Ada farmasi berapa putusan, kategori perumahan dan pemukiman, perpajakan, tipikor dan lain-lain ya. Kemudian juga sebaran pengadilannya ya. Sebaran pengadilannya juga
ada di sini ya, sebaran pengadilannya. Jadi yang pidana khusus itu ada di mana saja, sehingga apabila tim akademisi atau tim peneliti akan meneliti putusan ini cukup terarahkan gitu ya. Nah, kemudian apabila kita klik lagi ya, korupsi ini salah satu klasifikasi dari pidana khusus ini adalah perkara korupsi. Nah, kita klik, nah, maka ada subklasifikasinya ya, kerugian keuangan negara, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi ya. Ini ada warna yang berbeda, warna hijau ya, korupsi ya. Korupsi artinya keseluruhan korupsi itu tersebar di beberapa pengadilan. Nah ya, kita lihat sebarannya ya. Nah, kemudian apabila kita klik misalnya yang perbuatan curang ya, ada 8 putusan. Di mana saja yang 8 putusan ini pengadilannya, maka kita akan melihat, oh, di Mahkamah Agung ada 1, di PN Sragen ada 1, di Tangerang ada 1, di PT Bangka Belitung ada 2, dan PT Semarang. Kalau ini sebaran tahunnya ya. Dan ini putusan-putusan yang 8 yang terkait dengan perbuatan curang. Nah, ini menu baru yang sebelumnya belum tersedia di Direktorat Putusan. Kemudian masing-masing pengadilan juga diberikan halaman tersendiri. Kita coba lihat pengadilan. Coba kita ketikkan saja di sini, misalnya PN Sragen misalnya. Ya, atau ya PT Semarang lah. Kita lihat PT Semarang. Nah, kita lihat halaman ini adalah halamannya PT Semarang. Halaman PT Semarang. Kita lihat jumlahnya ada berapa PT Semarang ini. Keseluruhannya ada 8.791 putusan. Putusan yang diupload bulan ini ada 87. Bulan sebelumnya ada 71 dan 3 bulan terakhir ada 404. Ya. Apa saja dari 8.791 putusan itu? Nah, di sini kita tampilkan klasifikasinya. Nah, pidana khusus kita lihat apa saja yang ada di PT Semarang. Tuh ternyata ada korupsi, ada farmasi, ada penyiaran. Ya, kita lihat yang korupsi ada 538. Nah, ini putusan-putusannya, kita bisa download, kita bisa buka detailnya. Nah, ini putusan detailnya. Ya. Nah, seharusnya ini PT Semarang ini ketika upload putusan mengupload juga putusan tingkat pertamanya, sehingga nanti akan ada putusan terkait di sini. Nah. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini, mengenal Direktorat Putusan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.